kami dari kelompok 1 dari 11 Kecantikan 2. Kami di sini akan menjelaskan tentang pertama perkelahian pelajar, kedua tentang Minuman keras, yang ketiga. tentang narkoba. Perkenalkan, nama saya Andini Sri Rahmawati dari absen 3. Perkenalkan, nama saya Aulia Nurrahma dari absen 4 dan perkenalkan rekan saya Ayu Ningrum dari absen 5. Perkenalkan, nama saya Dinda Malaysia dari absen 6. Perkenalkan, nama saya Nadia Safa dari absen 17. Simak video berikutnya ya. Perkelahian antar pelajar. Perkelahian antar pelajar adalah konflik fisik yang terjadi di antara siswa di lingkungan sekolah atau di luar sekolah. Biasanya karena masalah pribadi, perbedaan pendapat, atau gangguan emosional. Perkelahian ini bisa berdampak negatif pada fisik, mental, dan emosional pelajar, serta mempengaruhi lingkungan belajar serta keseluruhan. Contoh perkelahian pelajar. 1. Perkelahian fisik di sekolah. Dua siswa berkelahi di halaman sekolah karena perselisihan mengenai hasil pertandingan olahraga atau perbedaan pendapat. Yang kedua, bully. Bully berujung perkelahian seorang siswa yang terus-menerus diganggu oleh teman sekelasnya, akhirnya melawan dan terjadilah perkelahian. Yang ketiga, perkelahian di luar sekolah. Siswa-siswa yang berseteru di sekolah melanjutkan konflik mereka di luar lingkungan sekolah, misalnya di tempat parkir atau di jalanan. Pencegahan perkelahian pelajar. 1. Pembentukan karakter. Kondisi menyediakan pendidikan karakter di sekolah untuk mengajarkan nilai seperti empati, toleransi, dan penyelesaian konflik tanpa kekerasan. 2. Meningkatkan pengawasan. Meningkatkan pengawasan di lingkungan sekolah, terutama di area-area yang rawan terjadi konflik seperti kantin, halaman, atau toilet. 3. Konseling dan dukungan psikologis. Memberikan layanan konseling dan dukungan psikologis bagi siswa yang memiliki masalah emosional atau yang sering terlibatkan konflik. 4. Program atau bullying. Mengimplementasikan program anti-bullying untuk mencegah intimidasi yang bisa memicu perkelahian dan kalangan pelajar. 5. Pelatihan manajemen konflik. Melatih siswa tentang cara-cara mengelola konflik secara damai, misalnya melalui mediasi atau berbicara dengan orang dewasa yang dapat dipercaya. Dengan pendekatan yang tepat, perkelahian antar pelajar bisa diminimalisir, menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman dan kondusif. Gambaran umum tentang minuman keras. Minuman keras adalah alkohol yang diproses dari fermentasi atau distilasi bahan-bahan seperti buah, biji-bijian, atau umbi. Mereka termasuk berbagai jenis seperti bir, anggur, dan spiritus, misalnya vodka, VK. Konsumsi minuman keras dapat mempengaruhi sistem syaraf pusat, memberikan efek euforia, tetapi juga berpotensi menyebabkan kecanduan dan berbagai masalah kesehatan jika dikonsumsi berlebihan. Selain itu, minuman keras seringkali digunakan dalam konteks sosial dan budaya di berbagai belahan dunia. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan berbahaya. Istilah ini sering digunakan untuk merujuk pada zat-zat yang dapat mempengaruhi sistem saraf pusat dan dapat menyebabkan perubahan perilaku, perasaan, dan kesadaran seseorang. Narkoba mencakup berbagai jenis zat yang dapat menimbulkan ketergantungan fisik maupun psikologis jika digunakan secara berlebihan atau tidak sesuai dengan aturan medis. Jenis-jenis narkoba. Yang pertama, narkotika. Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa sakit, serta dapat menimbulkan ketergantungan. Contohnya adalah morfin, heroin, dan ganja. 2. Psikotropika. Zat atau obat alamiah maupun sintetis yang berkhasiat psikoaktif dan mempengaruhi mental dan perilaku seseorang. Psikotropika digunakan dalam pengobatan, tetapi penyalahgunaannya dapat menyebabkan kegantungan. Contohnya psikotropika adalah amfetamin,
ekstasi, dan LSD. 3. Bahan berbahaya, bahan lainnya yang bukan narkotika atau psikotropika, tetapi digunakan untuk mendapatkan efek tertentu, seperti alkohol, lem, dan bahan kimia yang dapat menyebabkan kerusakan pada tubuh. Dampak narkoba, penyalahgunaan narkoba dapat menyebabkan berbagai dampak negatif, termasuk fisik, kerusakan organ tubuh seperti otak, hati, jantung. 2. Psikologis, ketergantungan, gangguan mental, dan perubahan perilaku. 3. Sosial, masalah hukum, rusaknya hubungan keluarga, dan penurun produktivitas. 3. Ekonomi, biaya pengobatan yang tinggi dan kerugian finansial. Penggunaan narkoba. Narkoba dapat digunakan secara medis dengan pengawasan dokter, misalnya dalam pengobatan nyeri berat atau gangguan mental tertentu. Namun, penyalahgunaan narkoba di luar pengawasan medis sangat berbahaya dan dilarang oleh hukum di banyak negara, termasuk Indonesia. Penanganan terhadap penggunaan narkoba meliputi rehabilitas, terapi psikologis, dan dukungan sosial untuk membantu mereka pulih dari ketergantungan dan kembali berfungsi secara normal dalam masyarakat. Narkoba adalah masalah serius yang memerlukan perhatian dan penanganan yang tepat untuk pencegahan dan mengatasi dampak negatifnya terhadap individu dan masyarakat. Pencegahan narkoba dapat dilakukan dengan cara 1. Pendidikan, memberikan informasi tentang bahaya narkoba sejak dini. 2. Komunikasi keluarga, membangun hubungan yang baik dan terbuka dalam keluarga. 3. Lingkungan positif, menciptakan lingkungan sekolah dan masyarakat yang mendukung kegiatan positif. 4. Kampanye anti narkoba, mengadakan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. 5. Penegakan hukum, memperketat pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran narkoba. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya. Waduh, gaya banget sih lo.